Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Morning Church, tahun 2021 adalah tahun integritas, dan model integritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan contohkan sudah seharusnya menjadi kerinduan untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Di tahun ini, mari kita miliki komitmen untuk memiliki hidup yang dipenuhi dengan sikap dan karakter yang semakin segambar dan serupa dengan gambaran Kristus sendiri. Kami selalu percaya, jarak dan situasi tidak bisa membatasi hadirat Tuhan untuk menjamah Anda dimanapun Anda berada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, supaya kita siap untuk menerima berkat Allah melalui firman Tuhan. Have a great day, church. Haleluya, haleluya. Bukankah Tuhan itu baik? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Shalom GBI Kebon Siri. Haleluya. Anda yang ada di rumah menyaksikan tayangan ini, dan kita sama-sama menyembah Tuhan. Live streaming yang saudara saksikan, saya percaya Tuhan bekerja. Bahkan saat Anda di rumah menyembah Tuhan, saya percaya ada kuasa yang bekerja, mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, dan Dia yang setia ada beserta kita. Haleluya. Thank you Jesus. Kami muliakan Engkau Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kesetiaan-Mu terbukti dulu, sekarang, dan selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sambil kami angkat tangan kami nyanyikan Bapa, Engkau setia Tuhan. Bapa, Kau setia. Katakan Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Maka tenanglah jiwaku, jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Engkau menyediakan yang kami perlu. Amin, amin, amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti melewati tahun 2020 yang ada di belakang kami. Kami tahu bukan karena hebat, kuat, gagah kami, tapi semua karena-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, sungguh terbukti. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan
sediakan yang ku perlu. Kau setia, dulu sekarang dan selamanya. Ayo jemaat nyanyikan. Kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sama-sama sekali lagi nyanyikan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia Tuhan. Kau setia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Sekali lagi. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya. Mari jemaat yang di rumah kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan untuk kasih setia-Nya. Haleluya. Untuk kebaikan-Nya, untuk penyertaan-Nya. Haleluya. Terima kasih. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-Mu. Haleluya. Besar setiamu, kesetiaanmu sungguh terbukti, penyertaanmu sungguh terbukti, dulu sekarang dan sampai selamanya. Takkan pernah Engkau meninggalkanku. Engkau setia, Engkau mulia, Immanuel, Tuhan serta kami. Takkan pernah Kau tinggalkan, Kau sertai kami. Tuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Engkau setia, Engkau mulia. Haleluya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Dimanapun Anda berada saat ini, di rumah, atau mungkin saudara ada di kendaraan saudara, ayo berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Dia agung, Dia mulia. Mari sama-sama kita naikkan syukur, pujian, pengagungan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sambil kita bangkit berdiri, ya saudara. Come on, let's praise Him. Hey. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ada pengharapan akan hari esok bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hey, alright, sing with me. Kasih yang begitu besar
lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Ku dibebaskan, amin, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hey, whoa, 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 whoa. Come on, put your hands together one time. Hey, 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 hey. Ya sama-sama katakan kasih, kasih yang begitu besar, hey, lebih kuat dari dosa. Oh, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ayo naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Ku dibebaskan, amin, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Oh, come on, one more time, clap your hands, everybody. Bersukacitalah, oh, sebab ada hari esok bersama dengan Tuhan. Alright, yuk sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, yeah, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ayo sama-sama bertepuk tangan saudara. Come on, rayakan kebaikan Tuhan. Yeah, yeah, yeah. Sama-sama nyanyikan. Oh, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Hey, ku dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini. Sing it one more time. Hey, ku tak akan berhenti selalu menari, memuliakanmu. Ku dibebaskan, amin, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Hey, come on, rejoice in the Lord. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk bisa duduk kembali. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita mau berkata bahwa seluruh kehidupan kami ini Tuhan adalah hanya karena berkat kasih setia serta kemurahan-Mu saja. Sebab apalah arti hidup kalau di luar daripada kasih-Mu Tuhan. So here we are. We are so ready to worship You. Amin. Sama-sama katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama nyanyikan dari awal. Katakan, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Teramat baik bagi kami. Sungguh teramat baik apa yang Kau rancangkan bagi kami. Bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan dan kelimpahan damai sejahtera. Terpujilah Engkau Tuhan. Layak Engkau dipuji, layak untuk ditinggikan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, oh Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ayo sama-sama nyanyikan. Hey. Aku ada saat ini, semua, amin, hanya karena kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan terima kasih Yesus bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap kami. Tahun ini kami mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Berjalanlah di depan kami. Kami persilakan Tuhan pimpin langkah kami. Kami bukan hanya mau jadi orang yang percaya, tetapi orang-orang yang bersedia untuk mempercayakan seluruh kehidupan kami. Sama-sama kita angkat tangan kita ya saudara. Dengan iman dan percaya nyanyikan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, amin, dan berjalan
berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan tanpamu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Amin. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Sekali lagi yuk saudara, sama-sama nyanyikan. Biar Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Mari pimpin setiap kami. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Mari nyatakan ya Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi saudara, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Berjalanlah di depan kami Tuhan. Pimpin setiap kami. Amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah,
yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan, kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita senang sekali bisa berkumpul lagi dan beribadah bersama-sama dalam ibadah online. Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai stress management.
Kenapa stress management itu penting? Karena inilah tantangan yang dihadapi orang-orang zaman sekarang. Ada begitu banyak orang mengalami yang namanya stres. Dan oleh karena itu kita perlu mengelola stres dengan bijaksana. Mengelola stres tentunya dengan tepat. Karena ada banyak sekali akibat buruk dari stres. Seperti konsentrasi berkurang, menjadi susah tidur, gairah seks menurun, bahkan emosi menjadi labil, serta beberapa orang seringkali semangat hidupnya berkurang, kesehatan bisa terganggu, dan ada orang-orang yang sering merasa hidup ini tidak ada harapan. Karena stres punya dampak yang sangat buruk dalam kehidupan ini, maka kita perlu selalu mengelolanya. Karena stres itu bisa dihadapi dan dialami oleh siapa saja. Bahkan stres itu adalah sebuah respon alamiah dari tubuh dan jiwa kita. Yang pemicunya bermacam-macam. Ada yang pemicunya mungkin karena ketidakmampuan seseorang menghadapi masalah dalam kehidupannya. Ada juga pemicunya karena kehidupan yang tidak seimbang. Atau mungkin deadline kerja. Atau mungkin beban-beban yang menumpuk. Baik dalam kehidupan ataupun pekerjaan. Ada juga karena tekanan lingkungan. Ya, juga bisa karena konflik ataupun kelelahan serta kecemasan yang berlebihan. Itu adalah faktor eksternal yang seringkali memicu stres dalam kehidupan seseorang. Dan bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita meresponi atau mengartikan suatu kejadian dalam kehidupan ini, itu sangat menentukan hasilnya. Bagaimana kita melalui sebuah yang namanya stres. Karena stres akan makin parah ketika kita mengartikan segala sesuatu secara negatif dalam kehidupan ini. Dan kita perlu tahu bahwa semua orang bisa mengalami stres. Anak muda, ya, anak sekolah mungkin stres dengan ujiannya, dengan mungkin tantangan-tantangan, beban-beban yang diberikan oleh gurunya. Tapi orang tua juga punya stresnya masing-masing, ya, dalam ekonomi, ya, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Bahkan kita bisa tahu bahwa orang kaya, orang miskin ngalami stres, ya. Bahkan pendeta juga bisa ngalami stres. Bahkan nabi pun di Alkitab kita bisa lihat nanti bahwa mengalami juga yang namanya stres. Kita lihat sama-sama di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Kita lihat bagaimana Nabi Elia juga sempat stres. Kalau kita tafsirkan ini, dia mengalami situasi yang mungkin tidak nyaman buat dirinya. Kita lihat di ayat 4 dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lihat tragis ya, tadi padahal barusan dia memenangkan pertempuran melawan Nabi Baal. Tapi setelah itu dia rasanya pengen mati, rasanya depresi, rasanya frustasi. Dan itulah yang terjadi, semua orang bisa stres. Bahkan daya tahan pria dan wanita tentu berbeda-beda dalam menghadapi stres. Saya mau bertanya, kira-kira pria atau wanita yang lebih mudah stres? Nah biasanya kalau saya bertanya seperti ini, yang wanita bilang, wah pria tuh lebih gampang stres. Kalau yang pria bilang, enggak, wanita tuh stres. Oke, kita pakai fakta aja ya. Fakta, saya nggak tahu benar atau enggak, Anda yang cek kebenarannya ya. Katanya kalau wanita suaminya meninggal biasanya masih bisa bertahan hidup selama 20 tahun. Wow. Sedangkan pria saat istrinya meninggal biasanya nggak lama ikut meninggal. Kalau nggak menikah lagi katanya ya, nggak tahan gitu ya. Nah bahkan kalau lihat pria di PHK yang biasa berjuang itu cari nafkah istrinya gitu ya. Kadang-kadang ada pria yang udah tidur aja, udah bingung, merokok, udah nggak tahu mau ngapain gitu ya. Bahkan saat perceraian pun kadang-kadang ya anak itu lebih ikut ibunya daripada bapaknya. Tapi kita nggak bisa generalisasi ya. Jadi kembali lagi setiap orang pasti beda-beda. Tetapi personality orang pun bisa mempengaruhi responnya terhadap stres. Memang dalam hidup ini ya ada tipe itu peresah. Ada juga tipe yang penggembira lah kalau kita katakan ya. Jadi kalau peresah ini lebih mudah stres. Apa-apa cemas, apa-apa dipikirin detail ya. Apa-apa jadi ribet gitu ya. Dan saya lihat teman-teman saya yang peresah itu kelihatan ciri-cirinya ya. Biasa bawa tas gede gitu. Isinya apa? Ada minyak kayu putih, ada suplemen, ada misalnya
herbal lah, obat ya, bawa tisu ini, tisu itu, wah macam-macam perkakasnya. Kalau kita tanya buat apa? Jaga-jaga gitu ya. Nah jadi kalau pergi retret kadang-kadang cuma semalam 2 malam, bawa 2 koper, peralatannya lengkap banyak. Walaupun bajunya juga nggak semua dipakai, tapi dia selalu pikir jaga-jaga. Dan biasanya udah 1 minggu sebelum udah di checklist apa aja yang dibawa. Tapi saya ketemu juga ada teman saya tuh penggembira banget, easy going. Ya kalau yuk ke puncak yuk, makan sate yuk, udah langsung pergi. Kadang-kadang retret pun cuma modal bawa apa? Bawa kantong kresek gitu ya. Wah, karena dia tahu mungkin tipe peresah sudah bawain. Nanti sebentar, pinjam dong odolnya. Ada obat sakit kepala nggak? Kalau bisa pinjam dong baju dalamnya gitu. Wah, jadi dia tahu si ada yang bawain gitu ya. Tipe peresah dia mah easy going banget gitu ya. Jadi apa-apa kadang-kadang beda personality juga beda respon terhadap stres. Nah, hari ini saya mau membahas bagaimana Anda dan saya bisa mengelola stres dengan efektif. Ada 3 hal. Yang pertama adalah kita perlu memiliki kesadaran diri yang tinggi. Kenapa? Saat kita mulai stres, segera identifikasi ya, pemicunya apa? Tingkatkan kesadaran diri kita. Apa sih yang sebenarnya sedang terjadi pada diri saya dan Anda? Dan jangan mudah selalu mengartikan segala sesuatu dengan kata stres. Nah, kebanyakan orang terlalu cepat mengartikan segala sesuatu dengan kata stres. Nah, jadi apa-apa, aduh stres nih di jalan. Ingat, apakah benar stres di jalan? Atau kalau mungkin kita punya kesadaran diri, mungkin sebenarnya kita sedang lelah dalam perjalanan yang macet. Kalau lelah, mungkin habis melalui perjalanan kita butuh istirahat dan bisa pulih. Jadi jangan apa-apa langsung bilang stres nih. Ada lagi yang bilang, aduh stres nih, stres lihat pasangan saya, stres nih lihat suami atau istri saya. Apakah benar kita stres menghadapi pasangan kita? Atau mungkin kita cuma jengkel? Atau mungkin kita kesel, kita marah? Solusinya mungkin jauh lebih mudah. Kita mengampuni, kita memaafkan, kita mengerti pasangan kita. Ya, jadi jangan apa-apa langsung bilang kata stres dulu. Nah, ada lagi stres nih dengan ekonomi saya. Oke. Apakah benar stres? It's okay. Kalau benar-benar stres ya kita cari solusinya, kelolanya gimana. Atau mungkin kita cuma khawatir. Khawatir hari esok. Mungkin kita perlu mengatur budgeting anggaran yang lebih baik. Jadi intinya tingkatkan kesadaran diri kita. Jangan segala sesuatu karena kita nggak punya kata yang lain kita bilang stres. Saya pernah sharing dan saya bertanya di acara itu, di event itu banyak orang tua yang mungkin sudah berusia 50-an, 60-an tahun. Ataupun yang sedang mendengarkan kalau usia Anda 50-60 tahun, tolong jawab. Ya, saya bilang om, tante, misalnya opa, oma, dulu sering nggak di era tahun 50-an misalnya dengar kata stres? Banyak lo bilang enggak, jarang dipakai kata stres. Karena jarang dipakai kata stres mungkin, maka orang juga jarang rasa stres. Karena kita akan sulit merasakan apa yang kita tidak ketahui. Kalau sekarang kan bukan lagi stres, galau. Waduh gabut nih, galau nih, banyak istilah. Makanya dikit-dikit, kenapa lo? Galau. Kamu kenapa? Aduh galau nih. Jadi lihat, kata galau sering dipakai maka banyak orang galau. Coba ayo, saya mau tanya Bapak Ibu. Ada nggak pernah mengalami perasaan, bukan stres ya, cheer-cheer? Ayo, ada nggak yang pernah mengalami cheer-cheer? Nggak tahu kan? Saya juga nggak tahu, saya cuma asal sebut aja. Karena kita nggak tahu itu apa cheer-cheer, kita nggak bisa merasakan cheer-cheer. Artinya apa? Jangan mudah segala sesuatu dimaknai dengan kata stres. Ya, tingkatkan kesadaran diri kita. Karena semakin kesadaran kita akan stres meningkat, maka akhirnya kita juga merasa selalu hidup kita stres. Jangan suka mendramatisir sesuatu keadaan atau masalah. Karena itu akan membuat kita makin merasa tidak nyaman. Seseorang yang merasa stres akan sulit memandang sesuatu secara proporsional. Makanya kadang-kadang dia perlu keluar dari dirinya sendiri. Artinya apa? Belajar melihat secara objektif. Atau paling baik adalah minta orang lain memberi kita masukan, memberikan kita arahan. Karena orang lain seringkali yang tidak menghadapi masalah yang kita hadapi, mereka bisa lebih jernih cara berpikirnya. Nah, atau mungkin kadang kita perlu waktu teduh, berdua bersama Tuhan. Kita lihat ayat firman Tuhan. Cukup panjang, kita akan baca pelan-pelan ya. Dan kita melihat, belajar lagi dari kehidupan Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 5-8. Jadi lanjutannya ya. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah.
ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Wah, roti bakar dikasih ya. Dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia. Serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lihat ya, malaikat datang kunjungi Elia, bukan bilang, Elia berdoa, ayo bersyafaat, ayo puasa. Bukan berarti itu nggak penting ya. Tapi ada kalanya yang saat itu dibutuhkan Elia adalah makan, istirahat, recover. Mungkin dia sudah pelayanan, sudah capek, sudah burn out. Dia butuh istirahat secara fisik, dia butuh recover secara mental dan recover spiritual dia. Jadi kalau kita punya kesadaran diri yang tinggi, kita tahu untuk stres ini, untuk situasi ini, apa yang aku butuhkan. Nah, jadi lihat ya, bahkan di situ dikatakan apa? Dengan kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Bukan dikatakan karena kekuatan doanya, mesbah keluarganya, puasanya. Penting, saya nggak katakan nggak penting saudara. Tapi dalam konteks ini yang Elia butuhkan, dia butuh makan. Dia butuh istirahat supaya bisa melanjutkan perjalanan dalam kehidupannya. Dalam mengatasi stres, kadang-kadang kita perlu memahami, perlu sebuah keseimbangan hidup. Ya, keseimbangan hidup. Dan kita lanjut ya, langsung lompat ayat 11 ya. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, perhatikan, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ini bicara sebuah keteduhan. Dalam ketenangan, dalam sepoi-sepoi, disitulah Tuhan hadir. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri lah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, kita lihat Elia berjumpa dengan Tuhan dalam keteduhannya. Saudara, mengambil waktu untuk teduh, untuk berdua bersama Tuhan dalam hadirat-Nya, itu pelepas stres yang terbaik saudara. Amin. Dan saya sudah buktikan. Sadari bahwa kita ini butuh Tuhan. Dia tempat penghiburan. Dia sumber kekuatan. Jangan pikul beban Anda sendiri. Saya nggak mau pikul beban saya sendiri. Saya mau serahkan itu kepada Tuhan. Rilis beban-beban hidup ini bersama dengan Tuhan. Dia akan memberikan penyegaran yang baru. Bahkan kalau kita baca di Mazmur 42 ayat 4-9, Mazmur Daud, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Kalau bahasa gaul sekarang galau ya. Gundah gulana, stres, Daud stres ya. Nah, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapakah engkau tertekan? Jiwanya Daud tertekan. Hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Wow, lihat Daud. Dia perintahkan jiwanya, hai jiwaku yang tertekan, yang gelisah, yang gundah gulana, memuji Tuhan, bersorak-sorai, bersyukur pada Tuhan. Lihat, Elia.
Dia berjumpa Tuhan dalam keteduhan. Daud berjumpa Tuhan. Dia tempat mencurahkan isi hatinya. Dan ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan di Alkitab. Di saat-saat tekanan, di saat-saat stres datang dalam kehidupannya. Dia datang kepada Tuhan. Mereka tidak memikul bebannya sendiri. Seperti Yesus katakan, datanglah hai yang berbeban berat. Supaya aku memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan, saudara. Saat kita datang mencari Tuhan, maka kesadaran kita, apa yang terjadi pada diri kita sendiri berpindah kepada kesadaran akan Tuhan. Fokus kita berubah dari fokus pada masalah, fokus pada kebesaran Tuhan. Makanya sering dengar ya orang bilang gini, kok kalau aku ke gereja, kalau aku dengar khotbah, kalau aku ikut family cell, kayaknya hati damai. Ya, tapi begitu Senin sampai Sabtu menjalani kehidupan, aduh gundah gulana lagi, stres lagi, galau lagi, saudara ya. Karena apa? Fokusnya. Kenapa kita rasa damai? Karena ketika kita di ibadah, kita gereja, fokus kita terpusat pada kebesaran Tuhan. Kita memuji, kita dengar firman, kita bersyukur. Tuhan lebih besar kelihatannya dari masalah kita. Masalahnya ketika kita keluar dari gedung gereja atau mungkin setelah ibadah online selesai, saudara ya, kita jalani lagi kehidupan, kita lihat lagi krisis, kita lihat tantangan, kita lihat beban tugas yang berlebihan, stres lagi, saudara. Makanya jaga fokus kita selalu terarah kepada Tuhan, ya, pegang janji-janjinya. Amin. Dan selalu pandang stres sebagai sesuatu yang temporary, bukan permanen. Ya, masalah kita harus pandang sebagai sesuatu yang temporary, bukan permanen. Oke, yang kedua adalah kita perlu yang namanya penyesuaian diri. Saat stres datang, kita harus mudah menyesuaikan diri sehingga kita tidak tenggelam di dalamnya. Coba bayangkan orang yang lagi surfing, ya. Justru ombak-ombak itulah yang mereka cari untuk bisa berselancar di atas ombak tersebut ya, tidak tenggelam, saudara. Jadi ketika masalah tantangan datang, stres datang, kita harus bisa fleksibel tapi tidak kompromi. Fleksibel but not compromise, ya. Kalau tadi temporary bukan permanen, kalau di dalam penyesuaian diri kita belajar untuk fleksibel tapi tidak kompromi. Kadang dalam hidup kita harus siap banyak hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi harapan kita terjadi. Realita dan harapan seringkali berbeda. Kalau kita nggak fleksibel orangnya, kita gampang stres. Dan itulah saya dulu, ya. Saya ini orang yang gampang stres. Kenapa? Saya orang perfeksionis tingkat tinggi, ya dulu. Jadi saya cerita ya, sebelum saya belajar banyak hal bersama dengan Tuhan, hidup berubah, ya, mengerti semakin dewasa di dalam Tuhan. Saya ingat saya itu orangnya apa ya, gelisah cepat kalau tidak sesuatu itu in order. Contoh misalnya pacaran aja ya, kasihan loh pacar saya sekarang jadi istri, tapi bersyukur ya kami punya keluarga yang harmonis, saling memahami. Dia naik mobil saya lagi dating ya, saya lihat aja begini dari atas sampai bawah, bisa nangis loh dia. Kenapa? Bukan urapan saya kuat gitu ya, saya bisa lihat dengan wajah tidak puas, saya tahu blush on-nya tidak rata. Ya, saya tahu maskaranya itu kurang rapi. Saya cuma liatin. Dia bilang, kenapa ada yang kurang ya? Iya, saya bilang nggak rapi gitu. Wah, dia langsung rasa nggak enak gitu ya. Waktu menikah pun begitu ya. Menikah kalau rumah udah dibersihin gitu ya, saya pulang. Kalau keset agak miring, hati saya juga aduh gelisah gitu ya. Saya rumah sudah dibersihin, saya ambil senter, tak cari lagi debunya. Ya pasti ketemu lah. Wah, hati gelisah lagi. Jadi saya semuanya mau rapi gitu ya. Yang kasihan dulu istri saya ingat kita makan, di meja makan itu piringnya warna lain, gelasnya warna lain. Saya tegur, saya bilang beli piring sama gelas nggak boleh kayak begini. Beli itu 1 lusin, 2 lusin itu 1 set warnanya sama. Saya pengen, dibilang iya murah-murah, lucu-lucu gitu ya. Wah bisa konflik loh saudara ya. Jadi kalau orang naik mobil saya aja tergeser dikit kursinya ya mungkin saya nggak tegur, nggak enak ya. Tapi sebentar lagi saya geser gitu ya. Bangun rumah ya. Ada downlight itu kayak lampu ya. Saya sudah pasang semua, tukang sudah pasang. Saya lihat nyembul dikit keluar gini. Wah saya bilang bongkar semua. Saya bilang saya rela keluar uang lebih. Yang penting hati saya enak lihatnya gitu di dalam gitu ya. Jadi saya kalau pakai misalnya baju coklat. Biasanya pakai ikat pinggang coklat. Pakai jam tangan coklat. Pakai sepatu coklat. Saya suka yang konsisten. Atur lemari juga begitu. Batik, kotak-kotak, jas ya. Celana bahan, jeans. Jadi kalau kebongkar dikit, aduh hati nggak enak. Zaman dulu ya, misalnya beli handphone ya, terus dipasang anti goresnya, ada gelembung dikit. Waduh, hati saya juga gelembung rasanya gitu ya. Waduh, buka lagi, ganti lagi deh. Jadi
orang seperti ini kayak saya susah dipuaskan. Kalau saya punya staff juga ngerti sekali ya. Kadang-kadang ketikan email itu saya bisa cross check. Saya aja WA, saya selalu kadang-kadang WA itu saya ketik dulu, terus saya copy paste, saya baca lagi, baru saya copy paste, baru saya kirim ya. Saya lihat ada orang kan ketik apa kirim, ketik apa kirim, ketik apa kirim, salah-salah, wah kakak gitu ya. Saya kaku dulu orangnya ya, perfeksionis saudara ya. Makanya waktu saya tulis buku pertama saya 300 halaman, itu kan tugas editor yang perbaiki. Tapi saya sudah jeli sekali, jadi sedikit sekali salahnya. Kalau ketik-ketik begitu, nama orang harus huruf kapital, nama kota, itu saya gelisah sekali. Kalau saya lihat istri saya ketik dan tidak sesuai dengan tata kapital atau mungkin huruf apa. Nah bayangin tuh orang kayak saya seperti itu, apa nggak stres hidup ya. Nah folder-folder file harus rapi. Tapi akhirnya apa? Sekarang saya belajar hidup itu fleksibel tapi tidak kompromi. Artinya apa? Ya sudahlah, ada orang bilang cincailah. Ya udah kalau keset miring dikit, oke lah, ya bed cover tidak pada tempatnya, udahlah gitu ya. Wah kadang-kadang kasihan anak saya juga cuci tangan, dia ciprat begini, wah bisa 2 sesi tuh sama saya. Pengajaran gitu ya, tentang cara cuci tangan gitu ya. Kalau makan angkat kaki dikit, wah itu bisa pengajaran dari saraf terjepit sampai table manner gitu ya. Berapa kali konflik di meja makan gara-gara saya gitu ya. Karena apa? Karena saya ocehin, saya ngajarin, wah akhirnya mood hilang gitu ya. Dari saya belajar sekarang, oh ya udah ada hal-hal tertentu kita harus fleksibel tapi tidak kompromi. Kalau hal prinsip tidak kompromi. On time, belajar komitmen, belajar tanggung jawab, janji. Dan akhirnya saya pakai perfeksionis saya sekarang buat apa? Well planning. Jadi kalau orang janji sama saya, schedule, semua pasti saya bisa atur dengan baik. Dan dalam bisnis kami pun juga belajar untuk apa? Selalu memanage segala sesuatu dengan baik ya, memberikan service yang terbaik. Jadi apa? Tidak gampangan ya, tapi kita bisa mengerti kalau sesuatu itu terjadi tidak sesuai harapan. Jadi bisa enjoy hidup ini ya. Saya belajar banyak ya dalam tahun-tahun kehidupan saya untuk tidak mudah stres. Karena orang-orang seperti saya ini gampang sekali stres kalau perfeksionis. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, orang yang sedang stres, yang ketiga, perlu benar-benar belajar untuk mengendalikan dirinya. Kenapa? Karena biasanya saat seseorang stres akan mudah jadi sensitif, labil, mudah lepas kendali, bisa meledak-ledak saudara ya. Karena seseorang yang stres seringkali menyalahartikan apa yang terjadi pada dirinya, gampang salah persepsi, asumsi, kadang-kadang dapat nasihat, kritikan atau pendapat orang itu bisa disalah mengerti saudara ya. Dan cenderung mengaitkan segala sesuatu dengan dirinya. Ini bisa memperparah keadaan saudara ya. Jadi baik secara eksternal maupun hal-hal internal dalam diri seseorang. Makanya yang ketiga ini adalah jadikan stres sebagai sesuatu yang konstruktif, bukan destruktif. Artinya apa? Justru stres kalau dikelola dengan baik bisa jadi sesuatu yang konstruktif atau membangun. Contoh, stres mau ujian, itu membangun sekali motivasi kita untuk persiapan. Ada target kerja, ada target sales marketing, itu bisa menjadi motivasi yang tinggi, stres itu untuk kita kejar target ya. Atau mungkin ada stres di dalam keluarga, itu menjadi sarana untuk kita evaluasi diri, perbaiki diri. Apa sih yang membuat saya sering konflik? Oh mungkin komunikasi saya perlu diperbaiki. Setiap saya kali ngomong saya kelepasan, orang lain kerasukan misalnya. Oh mulut saya ini perlu diperbaiki gitu ya. Jadi kalau kita bisa kelola stres dengan baik, itu menjadi sesuatu yang sangat konstruktif, ya, sangat membangun diri kita. Jadi untuk takaran tertentu orang butuh stres dalam hidupnya. Kalau enggak, hidup itu monoton, flat, boring kalau enggak ada riak-riak atau stres gitu ya. Nah makanya ada istilah, don't be stressed by something you cannot control. Ini saya belajar bahwa dalam hidup ada hal-hal banyak di luar kendali kita. Situasi, keadaan, orang lain, ya. Kehidupan ini penuh banyak hal di luar kendali. Jadi jangan terlalu stres lah kalau hal-hal kita nggak bisa kendalikan. Tapi fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Respon kita, sikap kita, perkataan kita, cara berpikir kita. Itulah yang penting kita kontrol ya. Dan yang penting sekali adalah mengontrol pikiran kita. Karena pikiran kita menentukan perasaan kita. Perasaan kita menentukan tindakan dan tindakan menentukan hasilnya. Persepsi menentukan emosi, emosi menentukan aksi, aksi menentukan hasil. Nah, saya buka ayat terakhir ya, di Filipi 4 ayat 4-9. Saya buka ayat firman Tuhan dan saya akan bacakan buat saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya percaya ini yang kita butuhkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara pikiran dan hati kita supaya nggak mudah stres, saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, kata Rasul Paulus. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kita belajar. Kita perlu mengontrol diri kita untuk kita bisa sungguh-sungguh ya menghadapi stres, mengelola stres dengan efektif. Sehingga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang siap menghadapi stres dengan cara Tuhan kita bisa responi dengan tepat. Jadi saya simpulkan, ada banyak akibat buruk dari stres. Dan kita sudah belajar pemicunya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan yang namanya penyesuaian diri, kita melakukan yang namanya penguasaan diri, dan itu dimulai dengan yang namanya kesadaran diri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, berkati setiap jemaat dalam ibadah online ini, biar setiap kami dapat belajar dan terus berkembang bersama-sama untuk bertumbuh menjadi jemaat yang kuat dalam Tuhan. Beri kami terus kekuatan untuk kesanggupan mengelola stres dalam hidup ini dengan cara yang bijak dan tepat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin dan Jumat pukul 5 pagi dan pada hari Rabu pukul 7:30 malam. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, Anda dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Rubin Adi Abraham dengan tema Tumbuh Dewasa Serupa Kristus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema episode 3 Breaking News World Nowadays, seri kedua. Pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 pukul 6 pagi. Bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito dan dengan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan, scan QR Code yang tertera di layar, masukkan nominal yang diinginkan, klik OK, atau lanjutkan, atau confirm, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat! Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19
dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih untuk pembicara hari ini yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarganya. Kami juga berdoa bagi Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, dan keempat Wakil Gembala, Gembala Rayon, dan Gembala Cabang GBI Kebon Siri, dan Gembalaku. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau. Kami juga berdoa bagi jemaat GBI Kebon Siri yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha mereka di masa pandemi COVID-19 dan Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi generasi Yeremia, kiranya Engkau memberkati generasi Yeremia Tuhan, jadikan mereka terang dan garam di masa pandemik ini, di masa akhir zaman ini Tuhan. Sehingga dengan adanya mereka di tengah-tengah pergaulan mereka, banyak jiwa yang diselamatkan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, bagi bangsa kami Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami dari keadaan yang dialami saat ini Tuhan. Baik bencana alam maupun COVID-19. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami. Kami berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, hingga aparat yang terendah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua, sehingga mereka memerintah bangsa Indonesia dengan hikmat daripada Engkau. Tiba saatnya kami akan menerima berkat dari Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Mari siapkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin. Segala